Si pemuda langsung tahu, pedang jenderal yang dilelang di atas panggung adalah benda berbahaya. Maka dia segera menghentikan wanita CEO dari menaikkan harga lagi. Namun, orang kaya generasi kedua mengolok-olok pemuda memiliki masalah otak. Berbicara omong kosong di sini. Si pemuda tidak marah melihat situasi tersebut. Dia malah mengeluarkan beberapa kertas talisman untuk orang kaya generasi kedua. Mengatakan ini khusus untuk mengusir roh jahat. Bahkan memberitahunya jika perlu, dia bisa menjual satu lembar dengan harga 1 juta. Namun, orang kaya generasi kedua menghina pemuda karena gila uang. Bahkan mengatakan hanya orang bodoh yang akan menghabiskan 1 juta untuk membeli selembar kertas. Namun, siapa yang tahu barang lelang berikutnya akan mengancam nyawanya. Selamat kepada tuan ini. Dilelang dengan harga 510.000 untuk barang lelang nomor 1. Pedang ini juga tidak ada masalah. Di mana roh-roh yang kesal? Yesuan, aku menyarankan kamu untuk tidak bicara lagi. Lebih baik diam saja, agar tidak terbongkar sifat bodohmu. Pak. Apa yang terjadi dengan tanganmu dan tanganku? Cepat lihatlah. Ah, ini apa? Ini, mengapa tidak bisa melepaskannya? Dia sudah mengenali kamu. Mengenali omong kosong. Aku tidak percaya. Tolong cabut dia untukku. Kamu, sekelompok sampah. Aku selesai dengan kamu. Lagi pula itu tidak sakit. Ah, mengapa begitu sakit? Kata-kata baik sulit meyakinkan. Setan sialan. Obat, misteri. Kamu tadi bilang simbolmu bisa mengusir apa? Aku akan membayar 100.000. Tadi kamu tidak bilang. Hanya orang bodoh yang menghabiskan 100.000 untuk membeli simbolku. Kamu, Aku bodoh. Cepat jual kepadaku. Sekarang 100.000 tidak cukup kan? Harus 200.000. 200.000? 200.000. Ini, uang ini untukmu, sayang. Ternyata, identitas asli pemuda adalah murid dari generasi saat ini di gerbang alam gaib. 5 tahun yang lalu, pemuda berlatih di tempat latihan energi besar. Namun, langit tiba-tiba berubah, menyebabkan energi naga di tempat latihan energi besar berpindah. Jiwa naga terkejut. Guru mengorbankan nyawanya. Dia menghabiskan seumur hidupnya untuk menekan aliran energi. Tetapi itu hanya mengatasi masalah sementara. Oleh karena itu, guru memberikan tanda kekuasaan kepadanya. Lalu mengirimnya turun gunung untuk mencarinya. 3 batu giok kuno. Hanya dengan begitu dia bisa menyelamatkan pahlawan. Pemuda itu kemudian datang ke lelang. Dia datang untuk mencari batu langit. Saat pembawa acara mengeluarkan batu langit untuk dilelang, pemuda itu tanpa ragu membuka penawaran seharga 5 juta. Namun siapa yang menyangka bahwa pewaris kaya di sampingnya juga menaikkan harga. Tujuannya adalah agar pemuda itu tidak mendapatkannya. Namun tindakan ini malah membuatnya berhasil membeli batu giok kuno tersebut. 650 juta. 1 miliar. Apakah kamu gila? Keluarga lo hampir bangkrut. Bisakah kamu mengeluarkan 1 miliar? Aku tidak punya tapi apa gunanya? Lalu apa yang bisa kamu tawarkan? Apakah kamu mengerti aturan lelang? Jika kamu tidak mengerti aturan, maka pergilah. Bisakah kamu biarkan aku selesai berbicara? Sponsor, aku menyarankan, batalkan kualifikasi lelang anak ini. Aku mendukung gerakan tersebut. Batalkan kualifikasinya. Biarkan dia pergi sekarang juga. Pergi. Semua diam. Nona Wang, apa maksudmu? Kamu lihat baik-baik. Ini adalah semua aset keluarga Wang aku. Sekarang dikuasai oleh Tuan Ye. Wang Sueyan, apakah kamu gila? Keluarga Wang kamu. Bagaimanapun juga, jumlah uangnya sudah mencapai miliaran kan? Kamu memberikannya kepada seorang yang imut. Kepada siapa aku harus memberikan uang keluarga Wang aku? Apa hubungannya denganmu lagi? Baiklah, sepertinya kalian ingin. Apakah kamu ingin bertarung dengan aku di Gunung Longhu? Banyak omong. 10 juta. Kamu ikut atau tidak? Tentu saja aku ikut. Tapi ini hanya sedikit demi sedikit. Apa artinya mengikuti? Kenapa tidak bermain yang besar saja? Bagaimana cara bermainnya? Ini lelang. Bukankah ini hanya tentang siapa yang memiliki lebih banyak aset? Di kartu ini adalah semua aset keluarga Lin aku. Kamu hanya keluarga Lin yang kelas 2. Mengenai kekayaan yang melimpah. Bisakah kamu mengikuti aku ke pantai? Penyelenggara. Tentu saja tidak bisa. Tapi aku bisa pinjam. Semua. Chen Daoling dari Gunung Longhu.
Dia memerintahkan aku untuk mengambil gambar batu spiritual ini. Tapi sekarang uangnya tidak cukup. Jika kalian bisa membantu. Chen Daoling dari Gunung Longhu. Jika dia tahu, dia pasti akan memberi imbalan. Gunung Naga Harimau ini jauh berbeda. Tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan biasa seperti kita. Jika ada kesempatan untuk berkenalan, pasti akan sukses besar. Langsung sukses. Dengar, Lin, aku dari keluarga Ge di Lin Hai bersedia membantu. Oh, tidak. Keluarga Ge di Lin Hai bersedia memberikan 50 juta. Tuan Lin, keluarga aku memiliki toko perhiasan. Langsung memberikan kepada kamu 10.000 koin emas. Hahaha. Terima kasih banyak kepada semua. Bagaimana dengan Tuan Ye? Aku menggambar simbol secara sembarangan, yang bisa menggantikan kekayaan tak terhitung. Uangnya ini sama sekali tidak cukup. Xiao Xuan, kamu sedang bicara apa? Selembar kertas talisman, tidak sebanding dengan uang sebanyak itu. Nyonya Ye, berdasarkan identitas kamu, Tuan, memang layak, meskipun kamu dari keluarga Wang. Sebagai pemimpin bawah tanah di Binhai, apa artinya? Apakah kamu melihat kartu-kartu ini? Saat ini di kota pesisir, sebagian besar kekayaan ada di tanganku. Batu spiritual ini, aku harus menang. Tertawa apa sih? Tertawa pada ketidaktahuanmu. Maaf, izinkan aku berkata jujur. Aku hanya perlu menggambar segel, untuk bisa menandingi seluruh kekayaanmu. Kamu bercanda apa? Maksud kamu hanya perlu menggambar segel. Aku bahkan tidak bisa membelinya dengan uang sebanyak ini. Benar, HMPH. Kemampuanmu bercanda sungguh luar biasa. Imajinasiku, apakah kalian semua percaya? Hanya si kecil yang percaya. Hahaha, menurutku ini seperti mimpi siang bolong. Yang bernama Xie. Semua yang hadir, semuanya adalah sosok besar. Dengan kecerdasan ganda, tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan si kecil seperti kamu. Apakah kamu benar-benar berpikir, bohong yang begitu konyol, bisa menipu semua orang? Apakah kamu benar-benar mengira semua yang hadir lebih bodoh darimu? Apakah aku berbohong? Kamu akan segera tahu. Nona, lelang ini, apakah bisa barter barang? Tentu saja bisa. Namun nilai barang ini harus lebih tinggi dari penawaran tertinggi pesaing. Aku pasti tahu ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Menggambar simbol. Kamu sakit ya? Aku seorang awam pun tahu. Menggambar simbol memerlukan kertas kuning dan cinabar. Bukan, kamu begini, bagaimana mau menggambar? Kamu menggambar di udara. Benar, aku ingin menggambar simbol di ruang hampa, karena kekuatanku terlalu besar. Kertas kuning biasa tidak bisa menahannya. Kamu benar-benar pandai bicara. Baiklah, kamu yang menggambar. Kalau kamu berhasil menggambar, aku akan mengaku kalah. Kamu hebat. Ini apa? Apakah ini benar-benar simbol mantra? Simbol penjagaan tingkat tinggi. Simbol penjagaan tingkat tinggi. Mengusir energi jahat dan roh jahat. Menghilangkan bencana, mendatangkan keberuntungan, dan menenangkan Dewa Naga selamanya. Itu palsu, pasti kamu sedang bermain sulap. Ah. Sebelumnya aku memberimu simbol 5 petir ini. Aku juga menggambarnya. Meskipun kualitas rendah, namun keasliannya tidak diragukan lagi. Karena sudah ada contoh sebelumnya. Apakah masih perlu aku katakan keaslian simbol ini? Lin harus berkumur. Lalu bagaimana kamu membuktikannya? Apakah simbol mantra ini bisa mengalahkanku? Kekayaan di tanganku. Simbol ini berada di dunia duniawi. Mungkin tak ternilai. Jika kamu tidak percaya, mencari seseorang untuk menilai. Baiklah, Nona, apakah kalian punya ahli penilai harta karun di sini? Ada, tapi... Oh ya. Simbol ini milikmu. Sebenarnya tidak bisa dinilai. Jadi aku bilang ini sampah. Tidak salah juga. Jadi nama belakangnya adalah Y. Kamu kalah. Pergi dari sini. Pergi dari sini. Pergi dari sini. Kamu terlalu cepat senang. Simbol penolak bencana ini sudah terpasang di istana. Cari seseorang untuk menilai kapan saja. Teruskan teriakanmu. Bagaimana kemampuan penilaiannya? Simbol ini pasti tidak berharga. Silakan panggil Master. Guru tiba. Ini adalah kepala penilai kami. Master penilai utama, Liu Wuji. Semua, tenanglah. Liu Wuji dengan hormat. Ternyata dia adalah tokoh besar dalam dunia penilai. Liu Wuji. Sepertinya tingkat keaslian penilaian harta karun kali ini tidak diragukan lagi. Master Liu,
kamu memiliki mata yang tajam. Lihatlah, berapa nilai dari talisman ini. Talisman ini sangat berharga. Bagaimana mungkin ini? Lukisan barang ini sangat berantakan. Bagaimana mungkin sangat berharga? Dasar bodoh. Barang antik yang telah aku nilai. Lebih banyak dari makanan yang pernah kamu makan. Apakah aku melihatnya salah? Malah kamu berani mengatakan bahwa dia melukis dengan sangat berantakan. Kamu tahu dari siapa ini berasal? Bukankah ini hanya dilukis oleh seorang bodoh? Bodoh. Ucapan ini benar-benar pantas mati. Apakah kamu tahu? Dia dilukis langsung oleh kepala pintu surga. Apa? Apakah maksudmu? Yesuan adalah kepala pintu surga. Kamu bicara apa sih? Artinya, mengatakan bahwa talisman ini adalah harta tak ternilai. Jauh melampaui sebagian besar kekayaan di pesisir. Tabungan seumur hidup tidak sebanding. Selesai. Semuanya sudah selesai. Lin Ze, kembalikan uang itu padaku. Batu spiritual ini milik aku sekarang. Tetapi, talisman ini dicetak di dalam istana besar. Bisakah ini dianggap sebagai pertukaran yang setara? Tentu saja dianggap. Tempat pertemuan kami bisa mendapatkan perlindungan dari simbol ini. Pasti bisa membawa keberuntungan dan keberkahan. Mendapatkan keuntungan besar setiap hari. Hai, nak, apakah simbol ini benar-benar kamu yang menggambar? Maka kamu adalah anggota resmi dari Gerbang Guru Langit. Benar, ini seharusnya tidak dibawa. Begitu mudah. Ini tidak masuk akal. Benar, menurutku itu juga tidak masuk akal. Guru, pria ini 5 tahun lalu masih menjadi menantu keluarga Luo. Dan dia bahkan memiliki masalah mental. Bagaimana mungkin dia menjadi kepala Gerbang Guru Langit? Mendengarkan pendapatmu. Sebelum ini, dia adalah seorang bodoh. Ya, dengan begitu dikatakan, simbol ini bukan berasal dari tangan kepala gerbang lagi. Maka itu hanya sampah. Oh ya. Tapi Master Liu, kamu mengatakan ini karena kelalaian kamu. Ini menyebabkan yang seharusnya menjadi milik batu spiritualku sekarang tidak lagi menjadi milik aku. Dan uang yang mereka pinjamkan padaku, semuanya sudah dikembalikan. Bagaimana menurutmu kita harus menyelesaikannya? Baiklah, baiklah, akulah penguasanya. Aku akan menjual batu spiritual kepada kamu dengan harga lelang. Bagaimana menurutmu? Aduh. Tidak membedakan yang baik dan buruk. Percuma kamu hidup sampai seumur ini. Kejadian tadi, aku belum menghitung denganmu. Kamu lagi ngomong asal. Apakah kamu ingin mati? HMPH. Dengar baik-baik, aku tidak ingin berdebat dengan kalian. Talisman ini sudah aku berikan padamu. Sesuai dengan prinsip barter. Jadi batu spiritual ini milikku sekarang. Guru, pantai berada di depan. Kita hampir sampai. Pemimpin gerbang surgawi seharusnya sudah tiba. Jangan biarkan dia menunggu lama. Kita harus lebih cepat. Jadi jika aku tidak mengembalikan batu spiritual padamu, apakah kamu ingin diikat lagi? Serahkan padaku untuk dihukum oleh gerbang surgawi. Kamu bisa apa lagi? Sungguh lucu. Kapan aku pernah melawan gerbang surgawi? Menurutmu, kamu tidak hanya memalsukan tulisan pemimpin untuk mendapatkan keuntungan besar. Kamu masih berani mengaku sebagai pemimpin gerbang surgawi. Kamu sangat bersalah, memalsukan dan mengaku. Kejahatan besar yang menipu dunia. Aku adalah pemimpin gerbang surgawi. Talisman ini asli. Jadi, apakah kamu memiliki identitas sebagai pemimpin? Perintah guru surgawi dirusak oleh binatang ini. Aku bisa membuktikan. Apa gunanya bukti dari kamu? Barang itu palsu. Apakah ada bukti? Identitas menantu bodoh keluarga Luo. Itu adalah bukti terbaik. Jadi batu spiritual ini. Akhirnya, apakah kamu memberikan atau tidak? Tidak memberikan. Kamu yakin tidak memberikan? Tentu saja, apa yang bisa dilakukan? Atau apakah kamu ingin merampas dengan terang-terangan? Ya, itu adalah perampasan terang-terangan. Kamu bisa sihir. Tergantung pada apa yang kamu pikirkan. Batu spiritual ini, milikku sekarang. Itu milikku, berikan padaku. Apakah kamu punya hak untuk berbicara? Jimat. Apa? Ada apa? Guru, murid memberikan liontin perlindungan kepada keluarga Lin. Tiba-tiba pecah. Mereka mungkin dalam bahaya. Mohon izinkan murid untuk pergi terlebih dahulu ke pelelangan. Baiklah, ya.
sudah dalam bahaya. Amulet ini diberikan oleh Taois Wang dari Gunung Naga Harimau. Digunakan untuk melindungi nyawaku. Namun sekarang telah dihancurkan olehmu. Taois pasti akan merasakan hal ini. Sedang dalam perjalanan cepat untuk menyelamatkanku. Maaf, aku akan berbicara jujur. Chen Daoling dari Gunung Naga Harimau yang kecil ini tidak sebanding dengan satu jari telunjuk aku. Jangan berpura-pura di sini. Pasti kamu ingin memperlambat waktu, lalu mencari kesempatan untuk melarikan diri. Apakah kamu benar-benar mengira aku tidak menyadarinya? Hanya Gunung Naga Harimau yang kecil. Aku bahkan tidak menghiraukannya. Anak sombong. Wang Daochang. Apakah kamu meremehkan Gunung Naga Harimau aku? Kapan aku akan meremehkanmu? Kamu, Gunung Naga Harimau. Berani sekali. Kamu seharusnya bersyukur. Kami di Gunung Naga Harimau tidak membunuh orang awam. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu kehilangan nyawa. HMPH, Wang Daochang. Anak ini sama sekali bukan rakyat jelata. Barusan saja, dia menghancurkan yang kamu berikan padaku. Batu pelindung tubuh. Dan, dia juga mencuri yang seharusnya milik. Batu spiritual Guru Chen. Cukup membuktikan bahwa anak ini memiliki sedikit keterampilan. Aku menyarankan untuk mengambil nyawanya. Bahkan tidak bisa mengeluarkan energi spiritual. Berani mencuri dari Gunung Naga Harimau aku. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah seekor anak lembu yang baru lahir, tidak takut dengan harimau? Apakah ada kemungkinan, karena tingkat kultivasi kamu terlalu dangkal, tidak bisa melihat kedalaman aku? Lebih baik biarkan Chen Daoling datang berbicara dengan aku. Hei, apa kamu pikir dirimu layak untuk berbicara dengan guru aku? Jika kamu tidak menyerahkan batu spiritual, bisakah kamu menanggung seluruh kultivasi aku? Berpura-pura dengan baik, namun kultivasi ini tidak cukup. Kembali ke Gunung Naga Harimaumu. Latihlah selama ratusan tahun lagi. Kekerasan hanya akan membuat akhirmu lebih menyedihkan. Ini terakhir kali aku katakan. Serahkan batu spiritual. Ingin batu spiritual? Ambil dengan kemampuanmu. Bagaimana bisa? Aku akan memuaskan kamu. Tingkat kultivasi kamu bahkan melebihi aku. Kamu benar-benar menebak dengan tepat. Tadi kamu hampir mengenai titik vital aku. Sekarang giliranku. Hormatilah Ketua Chen. Semuanya bangkitlah. Guru. Penjahat berani melukai muridku. Itu karena kurangnya pengajaranmu. Aku akan memberimu pelajaran singkat. Berani sekali. Jangan berpikir kamu memiliki sedikit kultivasi. Kamu pikir kamu bisa meremehkan siapa saja. Bertindak semaunya. Kamu pikir kamu bisa mengalahkan aku. Aku menyarankan kamu menyerahkan batu spiritual itu. Aku akan mengabaikan cedera yang kamu berikan pada murid aku. Kalau tidak, aku akan memusnahkanmu. Batu spiritual tidak akan diberikan padamu. Dan aku memerintahkanmu untuk datang. Bukan untuk melawan aku. Kamu memerintahkan aku datang. Ya, aku datang atas perintah Kepala Sekte Tianximen. Untuk datang ke tempat ini. Berani mengaku sebagai Kepala Sekte. Mengapa tidak? Berani setinggi langit. Siapakah Kepala Sekte ini? Mengatakan dia seperti dewa di daratan tidak berlebihan. Itu adalah pencarian seumur hidup aku. Kamu berani menyamar sebagai dia. Apa hukumannya? Chen Zongmen tidak hanya itu. Anak ini, 3 hari yang lalu di ruang utama keluarga Luo. Bahkan mengeluarkan ancaman. Mengatakan akan membunuhmu di tempat ini. Untuk memusnahkan keluarga Lin aku. Apa? Kamu masih memanfaatkan aku. Untuk menekan keluarga Lin yang bekerja untuk aku. Hei, ini adalah perintah, bukan penyalahgunaan. Tentu saja kamu bisa melanggarnya. Tapi konsekuensinya, kamu dipecat dari aliran Long Husan. Hahaha, di seluruh dunia kultivasi. Kamu adalah orang pertama yang mengancam. Jika aku, Chen Daoling, tidak mengikuti keinginanmu, dia akan menghancurkan orang-orang sekte aku. Kamu benar-benar kamu benar-benar baik, kamu. Tidak melihat pemimpin aliran. Apakah sudah marah sekali? Belum juga segera berlutut dan minta maaf. Meminta aku untuk berlutut kepadanya tidak cukup pantas. Kamu berani menyebutkan Gunung Naga Harimau. Pemimpin aliran Chen tidak cukup bijaksana. Aku ingin bertanya dari mana asal kepercayaan diri kamu. Keberanian. Baik,
Sekarang aku akan memberitahumu. Inilah keberanian aku. Perintah pengampunan. Gunung Naga Harimau, Chen Daoling. Cepat musnahkan keluarga Lin. Nah, ini adalah kepercayaan diri aku. Kamu masih ingin memusnahkan keluarga Lin aku. Kamu pikir pemimpin Gunung Naga Harimau yang gagah akan ditipu oleh sihirmu yang tidak layak. Dapat ditipu, kamu bisa bertanya pada Chen Daoling. Apakah ini sihir? Apakah dia berani tidak melakukan seperti yang aku katakan? Kamu bicara dengan begitu mantap. Jadi mengapa Chen Daoling belum bertindak? Hancurkan keluarga Linku. Ada beberapa hal yang sulit baginya terima. Tentu butuh waktu untuk dicerna. Tapi hanya 1 menit. Setelah 1 menit, jika kamu tidak memberikan respon, Gunung Naga Harimau akan dipecat dari dunia. Ah, jijik sekali. Setiap kalimat tidak lepas dari menghancurkan kami, Gunung Naga. Kamu benar-benar menganggapku sebagai gerbang nomor 1 di Huaxia. Mereka hanyalah semut. Bisakah kamu menghancurkanku dengan sekali pukulan? Oh, kamu benar lagi. Di mataku, mengatakan kalian adalah semut. Benar-benar mengangkat kalian. Berani sekali. Ketua Chen berada di sini. Masih begitu berani. Kamu tidak ingin hidup lagi, kan? Kalian tidak melihat. Dia terlihat panik dan takut. Dia berani menyentuhku. Kamu bilang dia tidak berani menyentuhmu. Apa maksudmu adalah, Ketua Gunung Naga yang mulia, masih takut padaku. Dia benar-benar takut padaku. Berani sekali. Ketua Chen, apakah kamu semua sudah mendengarnya? Anak ini, tidak hanya tidak menghormati Gunung Naga kami, menganggapnya serius, merendahkan kamu dengan segala cara. Tidak ada pengampunan atas dosa ini. Keluarga Lin, Lin Xie memohon. Mohon berikan hukuman yang setimpal. Bagaimana dengan Xiao Xuan? Kita, tidak apa-apa. Mari kita tunggu dan lihat pertunjukan ini. Baiklah, maka aku akan mengikuti apa yang kamu katakan. Hukuman yang adil.